Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian. Nah, tentunya perkalian sudah anak-anak pelajari di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut. Sebelum masuk ke materi perkalian, kita simak dulu ya penjelasan berikut. Di sebuah taman ada 3 pot bunga. Masing-masing pot bunga terdapat 5 tangkai bunga. Nah, berapa ya jumlah seluruh bunga yang ada di taman tersebut? Kita hitung dulu masing-masing pot ada berapa bunga. Pot yang pertama ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita jumlahkan di pot yang kedua. Di pot yang kedua ternyata juga ada 5 tangkai bunga. Kita tulis 5. Kemudian kita jumlahkan ke pot yang ketiga. Pot yang ketiga jumlahnya ada 5 juga. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 berapa ayo? Ya, jawabannya 15. Jadi, jumlah tangkai bunga yang ada di taman tersebut ada 15. Sekarang perhatikan cerita berikutnya. Ibu membeli 4 keranjang telur. Ibu ingin menjumlahkan semua telur dari setiap keranjang. Nah, kita bantu ibu ya untuk menjumlahkan. Kita hitung dulu, setiap keranjang ada berapa butir telur ya. Kita lihat keranjang yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6. Kemudian kita jumlahkan di keranjang yang kedua. Nah, di keranjang yang kedua ternyata jumlahnya juga ada 6. Kita jumlahkan keranjang yang ketiga. Yang ketiga apakah jumlahnya juga 6? Oh iya, yang keranjang ketiga jumlahnya juga ada 6. Kita jumlahkan ke keranjang yang terakhir. Keranjang yang terakhir ada 6 juga. Tapi kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 berapa? 24. Nah, pinter. Kita simak cerita berikutnya. Di meja makan sudah terdapat beberapa roti yang diletakkan di 5 piring. Kita hitung bersama-sama ya jumlah roti tersebut. Di piring pertama ada 4 kue. Di piring kedua juga ada 4 roti. Di piring ketiga ada 4 roti. Di piring yang keempat juga ada 4. Dan di piring yang terakhir ada juga 4 roti. Kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 20. Ya, berarti roti yang ada di meja makan ada 20. Hari ini ayah membuat 2 tumpukan buku. Nah, masing-masing tumpukan ada berapa buku itu ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tumpukan yang kedua juga ada 6 buku. Nah, berarti berapa jumlah semua buku yang sudah ditumpuk oleh ayah ya? Tumpukan pertama tadi ada 6. Ditambah tumpukan yang kedua juga ada 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12. Nah, sekarang kalau kita mau menuliskan dalam bentuk perkalian, bagaimana ya? Yang pertama, kita hitung dulu
banyaknya tumpukan. Banyaknya tumpukan itu ada 2. 1, 2. Dikalikan isi setiap tumpukan. Isi setiap tumpukan itu ada 6. Kita tulis 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama ya hasilnya dengan penjumlahan sebelumnya. Kita simak cerita selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya ikan di akuarium. Nah, di setiap akuarium itu ada 7 ikan. Nah, kemudian jika kita ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, kita tulis dulu banyaknya akuarium. Banyaknya akuarium itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikalikan setiap ikan yang ada di akuarium ada 7. Berarti 5 dikali 7 sama dengan 35. Cerita selanjutnya. Di sini ada 4 ikat balon. Masing-masing satu ikat balon itu ada 8. Nah, berapa jumlah semua balon? Kita jumlahkan setiap ikatnya. Setiap ikat balon itu ada 8. Berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Jika kita ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, yang pertama yang dituliskan itu adalah banyaknya ikatan. Banyaknya ikatan itu ada 4. 4 dikali 8. 8 itu adalah jumlah balon dalam satu ikat. Nah, berarti 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, dari beberapa cerita yang sudah disajikan tadi, maka dapat disimpulkan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama itu disebut perkalian. Nah, supaya lebih mudahnya kita simak contoh berikut ya. Di sini ada penjumlahan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Jika anak-anak ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, dihitung dulu berapa jumlah angka 9-nya. Angka 9-nya ternyata ada 4. Nah, berarti kalau ditulis dalam bentuk perkalian adalah 4 dikali 9 sama dengan 36. Jangan sampai terbalik ya, 9 dikali 4. Contoh berikutnya. 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk perkalian berarti berapa? Ya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Bisa ya? Nah, sekarang jika anak-anak ingin menuliskan bentuk perkalian menjadi penjumlahan berulang, kita simak contoh berikut ya. Di sini ada 4 dikali 11. Maka angka 11-nya ditulis sebanyak 4. Jangan terbalik ya. Angka 4-nya ditulis 11, tidak boleh. Ya, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berulang berarti 11 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 11 sama dengan 44. Contoh yang kedua, 5 dikali 8 berarti 8-nya ditulis sebanyak 5 kali. Nah, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berulangnya seperti ini, 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 40. Nah, begitu ya cara menuliskannya, jangan sampai terbalik.